Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Kurniawan, NIM 721141948 dari Rombel Akuntansi D 2019. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pengguna dan pengembang sistem. Organisasi bisnis. Sistem informasi dikembangkan dan digunakan dalam organisasi. Dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Sistem-sistem informasi ini dirancang khusus untuk organisasi fisik, yaitu cara bagaimana sumber daya fisik dialokasikan ke berbagai area fisik perusahaan, anak perusahaan global, divisi, wilayah, distrik, cabang, dan seterusnya. Organisasi layanan informasi. Istilah layanan informasi digunakan untuk menguraikan unit perusahaan yang bertanggung jawab atas mayoritas sumber daya informasi. Sumber daya informasi. Sumber daya informasi terdiri atas peranti lunak komputer, peranti keras komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Spesialis informasi. Spesialis informasi pada awalnya meliputi analis sistem, programmer, dan operator. Kemudian ditambah lagi dengan administrator, basis data, spesialis jaringan, dan webmaster. Berikut adalah penjelasannya. Analis sistem. Analis sistem adalah orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah, dalam membuat dokumentasi tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Administrator basis data. Seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data disebut sebagai administrator basis data. Tugasnya terbagi dalam 4 area utama. Ada perencanaan, implementasi, operasi, dan keamanan. Kemudian ada webmaster. Webmaster bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Webmaster harus bekerja sama dengan spesialis jaringan untuk memastikan bahwa jaringan komunikasi antara perusahaan dan pelanggan dan atau sekutu bisnisnya selalu terbuka. Spesialis jaringan. Spesialis jaringan bekerja dengan analis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Programmer. Programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh analis sistem untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Operator. Operator menjalankan peralatan komputasi berskala besar, seperti komputer, mainframe, dan server, yang biasanya berlokasi dalam fasilitas komputasi perusahaan. Struktur organisasi layanan informasi. Spesialis informasi dalam layanan informasi dapat diorganisasikan menurut berbagai macam cara. Tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, beberapa perusahaan mulai mendesentralisasi kebanyakan sumber daya informasinya dengan mengalokasikan mereka ke unit-unit bisnis dan memberikan wewenang bagi unit untuk memutuskan bagaimana sumber daya akan diaplikasikan. Kemudian ada struktur organisasi inovatif. Para peneliti SIM mengidentifikasikan 3 struktur inovatif yang disebut model sekutu, model platform, dan model terskala. Komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir adalah pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi oleh pengguna. Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama. Yang pertama ada dampak pendidikan komputer, kedua ada antrian layanan informasi, ketiga ada murahnya peranti keras, dan keempat ada peranti lunak siap pakai. Pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan satu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Dalam memutuskan bagaimana perusahaan akan mempergunakan sumber daya informasinya, manajemen puncak harus memberikan perhatian yang cukup besar tentang bagaimana cara komputasi pengguna akhir akan dilaksanakan, sehingga pada akhirnya akan memaksimalkan manfaatnya dan meminimalkan risikonya. Keuntungan komputasi pengguna akhir. Komputasi pengguna akhir memberikan 2 manfaat utama. Yang pertama ada menyamakan
kemampuan dan tantangan. Kedua, mempersempit jarak komunikasi. Di samping keuntungan di atas, ada risiko komputasi pengguna akhir. Ketika pengguna akhir mengembangkan sistem mereka sendiri, mereka akan menghadapkan perusahaan kepada sejumlah risiko. Yang pertama, ada sasaran sistem yang buruk. Kedua, sistem yang akan dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Ketiga, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Keempat, hilangnya integritas data. Kelima, hilangnya keamanan. Dan keenam, hilangnya kendali. Kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pengembangan sistem informasi membutuhkan pengetahuan dan keahlian tertentu. Spesialis informasi menerapkan pengetahuan dan keahlian secara kontinu. Pengetahuan pengembang sistem. Jenis pengetahuan yang memungkinkan seseorang memberikan kontribusi dalam upaya-upaya pengembangan sistem meliputi pengetahuan komputer, pengetahuan informasi, dasar-dasar bisnis, teori sistem, proses pengembangan sistem, dan pembuatan model sistem. Keahlian pengembangan sistem. Keahlian pengembangan sistem meliputi keahlian berkomunikasi, kemampuan analitis, kreativitas, dan kepemimpinan. Mengelola pengetahuan yang ditujukan oleh sumber daya informasi perusahaan. Sumber daya informasi perusahaan meliputi peranti keras, peranti lunak, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Peranti lunak menyimpan pengetahuan dalam bentuk proses dan prosedur perusahaan. Basis data menyimpan pengetahuan dalam bentuk data dan informasi yang mencerminkan sumber daya dan operasi fisik perusahaan. Pengguna dan spesialis informasi menyimpan pengetahuan dalam bentuk yang sebelumnya telah dibahas. Perusahaan seringkali menganggap manajemen pengetahuan sebagai sistem jenis lain yang harus dikembangkan. Sistem seperti ini akan menciptakan pengetahuan, mengelolanya, dan mengirimkannya ke pengguna-pengguna yang tepat. Otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Kantor maya. Konsep kantor maya mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Telekommuting. Istilah telekommuting digunakan untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Kemudian ada hoteling. Konsep hoteling dan idenya dibaliknya adalah bahwa perusahaan menyediakan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan dukungan kantor. Keuntungan kantor maya. Kantor maya memberikan keuntungan nyata antara lain biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, kontribusi sosial. Kerugian kantor maya. Beberapa dampak negatif yang akan terjadi antara lain moral yang rendah, kekhawatiran akan risiko keamanan. Organisasi maya. Di sebuah organisasi maya, operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik. Menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Unsur manusia terus menjadi salah satu bahan paling penting dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Para pemain utama adalah pengguna dan spesialis informasi. Kedua kelompok tersebut membentuk tim pengembangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.